Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam. Mereka inilah orang-orang yang zalim. Yang dimaksud di sini, mereka mengada-adakan tentang Allah. Mereka mengada-adakan tentang pencipta langit dan bumi. Pencipta jadi manusia, pencipta jadi entah apa-apanya dibuatnya. Padahal mereka sudah diajak kepada kebenaran. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Saya ngulik-ngulik, mempelajari Quran kemudian. Apa sebabnya sehingga mereka ini dikategorikan sebagai orang zalim? Ternyata Allah kemudian membuka tabir rahasia tersebut. Allah bertanya, Allah menjawab, Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapakah setan-setan itu pergi? Kepada siapakah setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka setan-setan ini turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah, ini Al-Quran langsung membuka rahasia itu. Allah membuka rahasia. Kemanakah setan itu pergi? Kemanakah setan itu berkarya? Kemanakah setan itu kemudian bekerja? Allah menjawab, Tanazzalu ala kulli affakin azim. Setan turun kepada setiap orang-orang pendusta. Nah, siapa mereka yang pendusta ini? Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa pendusta itu adalah penyesat. Pendusta itu adalah orang yang selalu ingkar. Pendusta itu adalah orang yang zalim. Zalimnya mereka karena Islam telah datang meluruskan pemahaman-pemahaman yang mereka anut berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan dengan kitab suci yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi, melainkan hanya karena faktor keturunan saja. Hal unabbi'ukum, Allah bertanya, maukah aku tunjukkan kepadamu siapakah pendusta itu? Mereka pendusta ini adalah yang diselimuti oleh kebohongan yang nyata, tetapi kemudian mereka mengiyakan kebohongan tersebut. Contoh, ketika ditanya, apakah Maria melahirkan manusia? Mereka akan mengatakan, ya. Apakah kemudian yang dilahirkan ini Tuhan? Nah, di sini muncul kemudian kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengulas, Tanazzalu ala kulli affakin azim. Iblisnya pun mencari. Iblis mencari dan mencari. Iblis tidak semudah itu kemudian menyesatkan manusia, enggak. Makanya ketika di Al-Quranul Karim, surah Sad, ketika ditanya, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau kemudian tidak mau sujud kepada dia yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa kata iblis? Ana khairum min. Saya lebih baik dari mereka. Khalaqtani, kau menciptakan aku minnar, dari api. Sedangkan dia kau ciptakan hanya dari tanah. Maka kemudian Allah mengatakan bahwasanya keluarlah kamu, terkutuk engkau. Iblisnya mengatakan, oke, saya terima. Daripada saya sujud mengikuti perintahmu, mending saya terkutuk. Mending saya kemudian mengisi neraka. Tak apa-apa, yang penting saya tak sujud kepada Adam. Iblis ingkar. Iblis kemudian tak mau tunduk kepada perintah Tuhan karena kesombongannya. Lalu iblis berkata, aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Jadi iblisnya mencari, illa, kata iblis, kecuali mereka yang kemudian
ikhlas di dalam menyembah kepadamu, mereka yang kemudian sujud beribadah kepadamu. Kepada mereka lah aku tak berdaya, kepada mereka kemudian aku tidak berkutik. Tetapi kepada mereka yang pendusta, gemar berdusta, aku akan menghabisi mereka semua, akan kujadikan mereka semua menjadi pengikutku, dan aku bersama dengan mereka masuk ke dalam neraka. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Ya. Oleh karena itulah sahabat-sahabat sekalian, ngeri memang. Al-Quran ini datang mengurai kebenaran yang selama ini kemudian jarang orang tahu. Hari ini kita tahu bahwa hari ini kita tahu ketika iblis kemudian mengatakan fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Pasti. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, sudah nyata bagi kita siapakah yang kemudian menjadi korban penyesatan setan. Kita lihat dalam pola keagamaannya, pasti yang terlontar dari mulutnya ketika kita berdiskusi tentang keyakinannya, yang terlontar adalah kebohongan. Kita buktikan aja. Kalau umat Islam ditanya apa nama kitabmu, Al-Quran. Siapa nama Tuhanmu, Allah. Tak ada kebohongan di situ. Apa nama agamamu, Islam. Apa yang diajarkan oleh nabimu, Islam. Risalah apa yang dibawa kepada kalian dari nabimu, Al-Quran. Apa yang diajarkan kemudian As-Sunnah. Siapa nama Tuhanmu, Allah. Apa nama agamamu, Islam. Tak ada kebohongan di sana, sedikit pun. Apa yang dimaksud dengan ahad, satu, tunggal, absolut, tak berbagi, tak berbilang. Apakah Tuhanmu beranak? Tidak. Tuhanku tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah Tuhanmu kemudian setara dengan makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang setara. Konsisten, tidak ada kebohongan. Tapi kalau mereka yang ditanya, saudara-saudara sekalian, tanya apapun, yang terlontar dari mulutnya, tengok, pasti dusta. Berapa Tuhanmu? Satu. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Tuhanmu mati? Tidak. Apakah kamu pengikutnya? Iya. Semua dusta. Apakah kitabmu firman Tuhan? Iya. Pasti dusta. Tak ada yang keluar dari mulutnya selain kedustaan. Tak ada. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wahai manusia, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepadamu? Tengok, lihat. Siapa yang gemar berdusta, siapa yang suka berdusta, disitulah iblis bertengger. Nah, itu fakta, itu real. Fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanya aja, berapa Tuhanmu? Satu katanya. Kelihatan kan? Nah inilah yang kemudian yang sering kita bahas beberapa bulan ini, untuk membuktikan bahwa mereka yang suka berdusta, datang setan kepada mereka kemudian yang menyelewengkan mereka, menyesatkan mereka, mereka sadar, tapi karena mereka gemar berdusta, maka hidup dan mati dalam kedustaan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di tempat saya ini hujan, ya mudah-mudahan kita bisa melanjutkan. Silakan diambil alih sementara. Ya, Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Inois. Ya, ini ada Yosabi sama Jokei Musim apa Kristen? Dibuka mute-nya. Yosabi, Jokei. Halo. Halo. Ya, Muslim apa Kristen, Mbak? Aku baru mualaf sih 1 bulan. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Kalau Bang Jokei Muslim apa Kristen? Kristen, Kristen. Oh, Kristen. Ya, Mbak Yosebi tahan dulu ya, biar kita diskusi dulu ya, di mute dulu ya Mbak Yosebi. Silakan Bang Jokei, ada yang mau ditanyakan dengan narasi Bang Juma barusan? Silakan.
Bang Jokey. Bang Jokey. Dibuka mute-nya, Bro. Bang Jokey. Bang Jokey dibuka mute-nya. Dibuka lah, buka. Sorry. Buka. Halo? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dengan narasi Bang Juma tadi? Narasinya nggak saya dengarin semua juga tadi. Kan baru juga saya masuk dalam rumah nih. Oh, kalau enggak Anda silakan bertanya aja, Bang. Tentang Islam boleh, silakan. Enggak, yang saya kan itu aja sih tadi. Itu kan itu kan di kami punya itu kan sudah ada di jalan kebenaran. Sudah ada jalan sih untuk kami di jalan kebenaran. Itu. Saya nggak paham, mungkin Bang Handi paham mungkin. Paham saya. Oh, silakan Bang Handi kalau saya enggak, demi Allah saya enggak. Menurut Pak Jokey ini gitu, kalau ke pasar hati-hati belanja daging. Harus dilihat dulu, daging itu harus digantung. Kalau banyak airnya turun, nah itu jangan terlalu dipercaya. Itu bisa hasil daripada banyak airnya gitu. Yang kedua, kalau mau beli ikan, lihat insangnya itu loh, menandakan dia seger apa enggak. Masa nggak begitu tadi? Nah, gimana sih, silakan nggak? Gitu ya Bang? Ya, kan kita punya kan sudah terbukti juga dalam Alkitab kita kan. Bang, suara kodoknya bisa di mute nggak, Bang? Nah, kata bisa di mute nggak suara kodoknya? Nggak bisa dilarang ini. Oh, nggak bisa. Ya udah. Nggak bisa dilarang. itu kodok alami, nggak benar juga loh Kang. Kirain kodok rohani. Kalau Bapak bisa perintahkan untuk stop berbunyi dia, ya silakan. Coba buka mic-nya di situ. Kasih besar volumenya, kodok itu pasti mendengarkan saya. Buka mic-nya ya, gedein suaranya, saya ngomong sama kodok. Hai kodok. Hai kodok. Takutnya di situ haram. Takutnya di situ haram semua nanti. Jangan ngomong dulu, Bang, biar kodoknya dengerin suara aku gitu loh. Takutnya di situ haram. Ya, hai kodok. Suara kenapa kodok kau aja haram. Kodok, kenapa kau jalannya lompat-lompat, kodok? Suara kodok aja haram. Aduh. Jawab kodoknya. Jokey, tadi kenapa itu menurut kamu Yesus itu Tuhan apa bukan Tuhan? Jokey. Iya, Tuhan. Oh, Tuhan. Ya. Yakin itu, Bang? Tengoklah kan? Tengoklah. Saya udah bilang, setiap mereka melontarkan perkataan dusta. Pasti dusta. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukan Tuhan, tapi dia katakan Tuhan. Tengoklah kan? Al-Quran itu tidak pernah salah. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Kepada pendusta. Pasti yang tumpah keluar dari mulutnya pasti kebohongan. Nah gitulah. Itu bukti Bang Handi, silakan. Iya gitu Jokey. Janganlah bro, jangan membohongi dirimu sendiri lah. Enggak, gini, aku mau tanya ini ya, apa namanya itu? Kan kami kan sudah jalan ada di jalan kebenaran. Tapi kan kenapa ya yang ini kok masih pakai speaker begitu? Mau cari apa itu begitu maksudnya? Cari jalan atau cari apa itu? Cari jalan kebenaran itu atau cari apa itu? Kok mesti pakai speaker gitu loh? Ini apa sih, ngomong apa sih? Kok jadi kali ini nggak paham deh.
Kok pura-pura anda paham? Yang pertanyaannya tuh, kenapa mesti pakai speaker kalau azan? Mungkin ya begitu ya, Mas Zaki ya? Iya. Oh, itu Kami kan maksudnya sudah tujuannya kami kan itu sudah- untuk mengajak orang sholat. Ya, kami kan sudah ada. bukan mau mencari kebenaran. Itu lain gitu loh. Ya udah lanjut lagi. Kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Ya, enggak, itu aja intinya kami sudah di jalan kebenaran, tapi kan di situ masih pakai speaker untuk cari jalan untuk kebenaran itu. Kenapa sih saya harus cari jalan melarikan diri lu? Jalan dulu diomongin. Kena jalan apa sih? Itu kan cari jalan kebenaran tuh, makanya pakai speaker semua. Apakah benar kalau Yesus itu Tuhan? Benar apa salah? Cari kebenaran itu kan pakai hati, kita jalan, kita berdoa aja kan pakai hati, bukan pakai itu. Itu kan berdoa kan Polkot, pakai Anda pakai malam, speaker Polkot. semua. Anda pernah naik pesawat nggak sih? Hah? Saudara, Anda pernah nggak naik pesawat? Kok perumpamaannya jauh sekali? Enggak, saya kasih perumpamaan sederhana malah. Anda pernah nggak naik pesawat, di tiket Anda itu sudah ada tertulis pesawat Garuda, jam sekian, kursinya Anda, nomor sekian, tapi Anda masih mendengarkan pengumuman nggak? Masih nggak? Berarti itu untuk pengumuman. Iya. Sekarang pengumuman kenapa apa? Anda tidak menegur? Kenapa Anda tidak menegur kemudian pengumuman? Kenapa anda pernah tahu diri itu? Anda pernah tahu diri untuk berdoa? Ini jamnya untuk berdoa. Kenapa masih pakai tua? Ya sama ketika Anda mau ke Jakarta, Anda sudah punya tiket, kemudian Anda masih juga diumumkan kan? Kenapa demikian? Karena manusia Ya, itu hidup manusia itu banyak. Itu Banyak beda hal itu yang kalau di ada dalam pesawat. pikiran manusia. Manusia Itu beda. itu tidak hanya dengar. Jauh beda sama tiket pesawat. Pesawat Dengar, itu kan saudara. lain. Takut kehilangan Saudara. tiket kan? Itu kan kita beli. Ya, umat tiket Islam itu. juga begitu. Kita kan beli. Umat Masa Islam- beli juga? Masa berdoa Umat beli? Umat Islam itu ya sadar sesadar-sadarnya bahwa perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu dengan mudahnya kemudian diingkari oleh manusia sekalipun umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu mereka butuh diingatkan karena mereka juga sibuk dengan kehidupan duniawi. Mereka diingatkan, itu tidak salah. Malah itu menggenapi nubuatan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Yul 1 nomor 14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Elohim, dan berteriaklah kepada Tuhan. Itu penggenapan daripada nubuat. Jadi ada perintah berteriak pada saat kemudian menuju kepada rumah ibadah. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi ada. Dan yang menggenapi itu cuma umat Islam. Ada nggak perintah di dalam kitab Anda untuk membunyikan lonceng? Sebagaimana yang ada di gereja. Silakan jawab. Nah, itu kan loncengan itu kan tanda untuk kita masuk itu. Nah, kenapa harus ada tanda itu? Bukankah kalian itu sudah diingatkan kemudian untuk ibadah? Kenapa harus ada tanda? Nah, itu kan tandanya kan cuma berapa aja. Berapa kali bunyi. Yang Ya, saya itu kan minta, berapa kali bunyi aja. yang saya minta nubuat untuk lonceng ada nggak? Ya, mau buat untuk pakai tua ada nggak? Ada, teriak Yul 1 nomor 14. Iya, teriak. Jelas ada. Itu Terus pakai tua, ada. harus pakai tua. Adakanlah begitu. Harus puasa pakai tua, yang begitu. suci, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpullah para tua-tua seluruh penduduk negeri ke rumah Baitullah dan berteriaklah kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, nubuatnya pakai tua begitu. Nubuatnya pakai Allahu Akbar. Ada teriakan. Asyhadu an la ilaha illallah.
Nah sekarang ada nggak nubuatan kemudian bunyikan lonceng? Mana dalilnya? Silakan. Ceng, Nubuat. ceng, ceng. Iya dengar. Mana? Nubuatan dengar bunyi dulu. lonceng itu ke mana? Coba. Bunyi Pakai ilmu, lonceng pakai itu kan- ilmu. Bunyi Ya. lonceng itu kan untuk berapa kali bunyi itu kan sudah ada tandanya semua. Satu kali, 2 kali, 3 kali Iya. bunyi itu kan Nah, sudah kalau tahu, kamu orang sudah beribadah, tahu. kalau kamu beribadah selama 5 kali dalam sehari, berarti berapa kali loncengnya bunyi? 5 kali juga kan? Nah, sekarang Nggak ada pertanyaan kamu. saya, mana Nggak. membunyikan Nggak ada kami berdoa 5 kali sehari. Silakan. itu. Nggak ada kami berdoa 5 kali sehari. Iya, saya minta perintah membunyikan lonceng. Perintah membunyikan lonceng, silakan. Terus perintah untuk bunyikan tua itu gimana? Perintah membunyikan lonceng mana? Bunyikan lonceng itu enggak. Macet. Perintah Macet. untuk perintah bunyikan lonceng itu kan enggak ada. Macet. Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada Kalau apanya kami itu, perintahnya Enggak berteriak. Kalau kami teriak untuk itu semua ada orang. perintahnya. Bunyi Perintahnya lonceng itu- ada, teriak bunyi itu ada lonceng- perintahnya. Bunyi Udah, lonceng enggak udah ya. terpengaruh untuk semua orang. Bunyi lonceng enggak Udah terpengaruh untuk teman-teman, semua. saya rasa sudah cukup. Mending di bawah Kita aja, Dim. permalukan dia. Oke. Ada perintahnya, kemudian azan di dalam kitabnya Yahudi Yul 1:14. Tapi perintah lonceng nggak ada. Cing. Udah diganti sekarang suaranya Gurunda, bukan ceng lagi. Apa? Telolet. Pakai seri nih? Telolet. Telolet. Hotel. Ini Oke, lanjut, Marcelina, lanjut. Alkatep. Assalamualaikum Sini, warahmatullahi taala wabarakatuh, abangku Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Yoga wabarakatuh. lanjut. Jadi ingat ini Bang Juma, kalau adat Aceh kan, adat Aceh itu buat nyatuin lembu masuk kandang itu pakai lonceng, ting 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 ting, ting, kejar masuk kandang. Oh gitu. Iya. Ini Kita Marcelina. hargai. Marcelina, selamat malam. Selamat malam. Di Oten apa malam. Kristen, Bang? Kristen. Oh, Kristen. Silakan. Anda mau bertanya atau ditanya atau mau diskusi dua arah? Saya tanya aja sama Oke. Bang Kuma. Silakan. Iya, selamat malam Bang Kuma. Malam saudara Marcel. Bang Kuma, saya ingin tahu kan ada di ayat Quran kan la ilaha illallah toh? Iya. Nah, itu kan aku bersaksi kepada Tuhan selain Allah. Iya. Nah, maksud di situ saksi itu kan harus melihat. Siapa Gimana? bilang? Itu kan saksi kan tanpa melihat tidak boleh jadi, tidak bisa disebut saksi. Bedakan menyaksikan dengan bersaksi, kawan. Bedakan. Menyaksikan dengan bersaksi itu beda. Kalau di pengadilan kan kalau saksi tanpa melihat tidak diakui. Iya. Nah sekarang Tanpa begini. bukti. Iya. Sekarang begini. Ketika umat Islam bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah ada Tuhan selain daripada Allah? Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, buktikan kepada saya. Saya ingin bukti, silakan. Saya bersaksi nih, tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai. Kesaksian saya bohong, bila mana engkau bisa membuktikan ada Tuhan selain daripada Allah. Silakan, siapa Tuhan yang Anda maksud selain daripada Allah? Silakan. Enggak, maksud saya kan kalau kami Kristen percaya, bukan bersaksi, kami percaya. Bahwa Kalau kami bersaksi, karena Nah, kalau di kami Islam kan- percaya, karena kami Bentar, percaya bentar. maka kami bersaksi. Itu namanya iman. jadi itu bersaksi itu pengertiannya apa kalau di Nah, sekarang dimaksud? begini, analoginya begini. Berani ndak Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Yesus? Berani nggak? Enggak, kami kan percaya, bukan bersaksi. Karena kami tidak melihat. Oke. Berani ndak Anda percaya bahwa tiada Tuhan selain Yesus? Selain Yesus ada Allah. Nah itu, ndak berani kan? Kalau kami berani bersaksi
tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun Itu saksi tidak kami. mengenal Allah ya. Walaupun tidak Kami mengenal mengenal, Allah, tapi kami bersaksi. mengenal Tuhan kami. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. bagaimana Bang Suma Laisa mengenal kamislihi syai'. Bagaimana Bang Suma mengakui bahwa mengenal aku moderator ya, tidak Bang. melihat? Mengenal itu bukan hanya menggunakan mata, kawan. Mengenal itu bisa dengan perasaan, bisa dengan akal, bisa dengan hati. Contoh, Anda pejamkan mata Anda, lalu kemudian Anda mendengarkan suara mbek, pasti Anda yakin itu adalah kambing. Betul? Betul. Alam semesta Enggak, gini, ini kan kawan, begini. sabar. Alam semesta ini kawan, bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Diri kita ini bukti bahwa pencipta alam semesta itu ada. Roh yang ada pada tubuh kita bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Karena pencipta itu ada dan pasti ada, maka kami bersaksi meskipun tak melihat oleh mata kami bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Tak ada yang bisa mengganggu kesaksian kami itu. Saking yakinnya kami terhadap Tuhan kami. Saking yakinnya. Itu ya, bersaksi Nah, sekarang walaupun tidak melihat, sekarang bersaksi ya. begini kawan. Sekarang begini. Anda gugurkan kemudian kesaksian kami ini kalau bisa. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bisakah Anda menggugurkan kesaksian kami dengan menghadirkan Tuhan-Tuhan lain? Silakan Anda unggulkan Tuhan Anda. Yang mana? Yang roh, suruh maju. Yang manusia, suruh maju. Yang burung merpati, suruh maju sini. Kita hadapkan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Silakan. Tuhanku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhanmu ada 3. Ada Bapa yang adalah roh bertanduk 7 bermata 7. Ada anak yang memiliki anus dan juga punya nonot. Dan ada juga burung merpati yang punya ekor dan 2 kaki. Yang mana yang ingin kau hadapkan dengan Tuhanku yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi? Allah Azza wa Jalla. Silakan. Tuhan yang manamu yang mau kuhadapkan dengan Tuhanku? Silakan. Maksud saya gini Bang Suma ya, itu kan Silakan. saksi tanpa melihat itu tidak bisa menjadi bersaksi. Oh, tidak Contoh bisa. di pengadilan, Anda melihat. Oh, bukan. Tidak. Jangan kau anggap Berarti pengadilan. Kan tidak diakui bahwa Anda Pengadilan Enggak, siapa? itu Pengadilan nyata. Allah. Pengadilan Allah menyatakan nanti di Ya hari udahlah. kemudian tidak Udahlah. ada Tuhan selain aku. Sekarang Anda berani tidak tidak Anda bisa bersaksi? menjawab Sabar. Berani tidak Anda bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa rasa manis itu ada? Berani enggak? Orang yang sehat akalnya pasti berani. Pertanyaannya, pernahkah kau melihat rasa manis? Tidak pernah. Kenapa kau bersaksi? Karena kau yakin, karena kau merasakan. Lantas apakah kau merasakan Allah itu ada? Yes. Kehidupan alam semesta ini adalah saksi rasa Allah itu ada. Pencipta alam semesta itu ada. Kamu pergi karena kau emosi. Kabur. Emosi dia, emosi. Kabur. Emosi. Berani ndak umat Islam itu bersaksi bahwa rasa manis itu ada? Malam. Berani. Berani nggak umat Islam itu bersaksi bahwa rasa pahit itu ada? Berani. Bisa nggak ditunjukkan? Tidak. Ada nggak orang yang bisa mengingkari bahwa rasa manis itu tidak ada? Tidak ada. Nah, ada nggak yang bisa menunjukkan? Tak ada manusia bisa menunjukkan rasa manis. Tapi berani bersaksi bahwa rasa manis itu ada. Itulah iman. Itulah umat Islam. Bersaksi dan tidak akan pernah bisa digoyahkan kesaksiannya. Apa sih arti bersaksi? Ya, Stephen, silakan kalau mau diskusi silakan. Jangan ngehujat ya. Ya. Dari saya mendengar tadi penjelasan dari Bang Suma tadi. Nah, sebenarnya arti bersaksi itu apa sih? Kalau Bersaksi itu berikrar. Bukan. Lain menyaksikan. Bersaksi itu adalah berikrar. Menyatakan sikap. Menyatakan pendapat, menyatakan keadaan diri terhadap sesuatu. Kami melihat alam semesta ini, melihat diri kami, seketika kami bersaksi bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah hakikat yang sempurna. Yang menciptakan semuanya ini adalah hakikat yang maha kuat, maha perkasa. Dan kami menyebutnya Allah.
namanya adalah Allah. Yang Maha Kuasa menciptakan semua ini bernama Allah. Maka kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa yang salah? Kita harus tahu dulu apa itu bersaksi. Apa itu bersaksi? Berikrar. Berikrar. Berani mengambil sikap, berani mengambil resiko tentang keadaan. Contoh, Anda bersaksi bahwa dia bukan pelakunya. Anda berani mengambil sikap. Meskipun dia adalah pelakunya. Tapi kami bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Kami berani mengambil sikap itu. Karena memang tak ada Tuhan selain Allah. Kecuali kalau Anda ingin menggugurkan ada Tuhan selain Allah, tunjukkan. Siapa Tuhan selain Allah yang Anda maksud? Kalau menurut pasti gugur KBBI oleh karena kan Tuhanku. Bersaksi itu tidak seperti yang Pak Suma jelaskan. Ya silakan. KBBI. Oh, silakan. Islam tidak berdasarkan KBBI dalam beragama. Sorry, maaf. Tetapi kenapa memakai kata-kata dalam KBBI? Loh, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Gugurkan kesaksian kami itu kalau kami bohong. Ya, kalau kesaksian kami dusta. Ayo. Kalau tidak mau memaknai bersaksi dimaknai dalam KBBI, lalu harus memakai kata-kata KBBI bersaksi. Lah, aneh kamu ini. Di dalam KBBI aneh, saudara bersaksi ini. adalah aneh. Anda ini aneh. Kami bersaksi, kami berikrar, kami meyakini, kami menyatakan sikap, kami teguh pendapat bahwa yang kami sembah bernama Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Itu kesaksian kami. Kalau meyakini boleh, tetapi kalau dikatakan bersaksi kan tidak sesuai dengan KBBI. Ya itu kalau meyakini, kami umat Islam bersaksi itu artinya apa? Meyakini. Bersaksi itu meyakini. Saya bersaksi bahwa dia pelakunya. Berarti saya yakin pelakunya adalah dia. Tidak mau saya saksi kalau saya ragu bahwa dia pelakunya atau bukan. Saya sedikit pun tak ada keraguan tentang Allah. Kami yakin sepenuh hati. Bahkan kami rela mati, ikhlas, ridha mati demi Allah. Bersaksian kami tanpa neko-neko, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan Anda tidak bisa menggugurkan kesaksian kami tersebut. Sampai sini paham? Sebenarnya kalau menurut KBBI bersaksi itu bukan seperti itu. Artinya saya tidak beriman berdasarkan KBBI, Cak Ayu. Tetapi KBBI ini kan bersaksi ini kan kata-kata dalam KBBI. Derita lo. Kalau dalam Islam bersaksi itu meyakini, Cak Ayu. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari Al-Quran. Orang-orang yang meyakini tiada Tuhan selain Allah mempersaksikan dengan segenap jiwa raganya bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, satu-satunya hanyalah Allah, semuanya tergantung kepada Allah, diteguhkan dengan perkataan dan perbuatan, itulah iman. Ya, dalilnya kan katanya bersaksi itu adalah apa? Dalilnya kan tidak ada. Kalau ya kenapa kamu KBBI sibuk kali? Ada. Kenapa kau sibuk kali? Boleh nggak saya balik nanya? Ya katanya kan bersaksi. Boleh nggak saya bertanya? Allah. Boleh nggak saya bertanya dengan pola yang sama terhadap imanmu? Boleh nggak? Boleh lah. Oke, baik. Sebelum Tuhanmu menjadi manusia, apakah Tuhanmu itu ada? Ya, karena dia mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Oke, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, sebelum kan Tuhanmu menjelma menjadi itu pembuktian. Sebelum Tuhanmu menjadi manusia, apakah Tuhanmu itu ada? Ya, karena dia mengatakan dialah yang awal yang akhir. Gimana sebelum sih? Tuhanmu menyatakan berbentuk manusia, apakah Tuhanmu ada? Ada. Oke. Kamu melihatnya? Karena ditulis di dalam Injil kitab kami. Lalu karena tertulis itu, yang kamu tanyakan kan tadi kan bersaksi. Menurut ente yang disebut bersaksi melihat, betul?
Iya, betul. Kenapa kau mengatakan Tuhanmu ada sementara kamu tidak melihatnya? Jawab. Karena saya tidak bersaksi, tetapi saya meyakini dari kitab suci, bukan bersaksi. Nah, kalau kamu dikatakan, kalau saya kamu tidak mengatakan bersaksi, bersaksi, apakah sebab saya tidak menyaksikan. berani tidak kamu bersaksi? Berani tidak kamu bersaksi bahwa Tuhanmu itu ada? Saya tidak menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Berani tidak kamu bersaksi? Saya tidak berani. tanya kau menyaksikan atau tidak. Tidak berani karena saya tidak ada di saat itu. Berarti kamu ragu tentang Tetapi adanya saya meyakini Tuhanmu. dari Alkitab kami, dari kitab suci. Kalau kamu Akan sangat tidak berbeda berani dengan kalian, bersaksi, dengarkan. Kalimat Kalau bersaksi kamu itu tidak kan berani menyaksikan secara bersaksi, langsung. kamu bisa dengarkan Gitu loh. saya. Ya, silakan. Kalau kamu tidak berani bersaksi, berarti Ya, kan kamu saya tidak tidak ada di yakin saat- bahwa Tuhanmu itu ada. Udah selesai. Saya tidak ada di saat itu. Bagaimana saya bersaksi? Berarti kamu ragu. Berarti Wah, kamu saya tidak ragu. ada. Tetapi saya Berarti meyakini kamu ragu. dasarnya Berarti dari kamu ragu. Alkitab. Berarti kamu itu nanti Kenapa kau saya katakan ada. Nanti kau katakan ada kalau terlihat oleh matamu. Oke. Kenapa saya ragu? Anda bilang. Lah, Saya tidak ketika bersaksi, kemudian pernyataan, karena saya ketika tidak ada. Tuhanmu. Udah, saya yang turun atau Anda yang turun? Terserah. Ya udah, saya yang turun kalau gitu. Bagus. Hampir aja saya turun. Jadi Al-Quranul Karim tadi kan saya sudah menjabarkan di awal. Siapakah pendusta itu? Barusan lagi kita buktikan tadi kan. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Oke? Tadi ditanya, apakah kamu berani bersaksi sebelum Tuhanmu turun menjadi manusia? Tidak berani, karena tidak melihat. Apakah kamu pernah melihat Yesus? Mulai ngaco. Ya. Jadi menurut dia tidak berani bersaksi karena tidak melihat. Berarti dia ragu tentang adanya Tuhannya. Kalau umat Islam tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah sampai mereka mati, melepaskan raga dan ruhnya, mereka tetap bersaksi tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah kenapa saya mengatakan di dalam agama di luar Islam itu tak ada iman. Tak ada iman. Iman itu cuma ada di Islam. Mereka hanya ada pada taraf percaya. Percaya lalu diyakini. Itu di luar Islam. Kalau di Islam, percaya, meyakini, iman. Iman itu keteguhan hati, akal dan pikiran dengan fakta real kenyataan yang ada. Itu iman. Kalau mereka nanti mereka katakan beriman kalau mereka percaya. Nah, alhamdulillah, nanti mereka katakan kemudian mau bersaksi kalau mereka melihat. Itu di dalam iman mereka. Sayang sekali tidak bisa sampai kepada level iman seperti itu. Saya kira begitu saudara-saudara. Di sini hujan ya deras, suara saya pasti noise mengganggu kuping kalian. Silakan diambil alih sementara. Ya, Gerunda coba pakai mic yang kemarin Gerunda. Insya Allah itu nggak bakal noise. Itu ada peredam noise-nya. Lagi di gunung. Ah, Lagi di puncak Golgota kadang, Gerunda. Izin menambahkan, Gerunda? ya silakan. Nah, menurut ilmu kalam ataupun ilmu tauhid, ya. Nah, apa itu kesaksian? Kesaksian itu setelah mendapati kesimpulan, lalu kemudian kita berani mengikrarkan. Apa itu yang namanya maujud ataupun kepada sesuatu yang ada? Sesuatu yang ada itu tentang kebagaimanaan, bukan tentang keapaan. Apa itu maujud di dalam Islam? Maujud di dalam Islam, lam tartaqi ila darajatil maujud hatta tasyahada, walam tanhaitu ila darajatil ma'dum hatta adama. Kadang konsekuensi
dikatakan ada itu bisa menerobos ke arah satu, yaitu terlihat, ataupun menerobos kepada derajat terbawah sehingga tidak bisa dikatakan tidak ada. Mana contohnya? Seperti kesaksian daripada indrawi. Kesaksian daripada indrawi, contoh mata, kepada sesuatu yang terlihat. Lalu jika yang namanya ada itu selamanya harus terlihat, bagaimana tentang kesaksian kita tentang rasa sakit cubitan, di mana yang kita lihat adalah tangan, di mana yang kita lihat adalah kulit, namun kita berhasil mengatakan kata aduh kepada rasa sakit daripada cubitan. Lalu bagaimana kita akan mengikrarkan kesaksian terhadap yang namanya bau wangi dan bau busuk, terhadap itu yang tak bisa kita lihat, akan tapi itu didapati daripada panca indera penciuman. Lalu saat kemudian daripada semua fungsi panca indera kita berhasil pergunakan, adanya panca indera perasa, adanya penglihatan, adanya yang namanya penciuman, adanya daripada ta'akul pikiran, disitulah kita menyimpulkan tidak mungkin ini terjadi secara natural. Sudah pasti akan ada yang menguasai bahwa hidungku dapat mencium dan bersaksi, bahwa mataku dapat melihat dan bersaksi, bahwa telingaku dapat mendengar dan bersaksi, bahwa mulutku dapat berbicara dan bersaksi. Maka mengikrarkan pasti ada satu Tuhan, la ilaha illallah, yang hari ini mengatur di balik penciumanku, penglihatanku, pendengaranku, perasaku. Maka daripada semua kesaksian panca indera, disitulah adanya Tuhan. Masya Allah. Lalu kita merujuk kepada agama lain. Bagaimana agama lain? Mereka mengatakan Tuhan ada karena terlihat. Bukankah yang selama ini mereka lihat hanya tulisan belaka? Mengatakan Yesus pernah ada di muka bumi. Jika mereka menuntut kesaksian itu harus dengan mata, maka tunjukkan kepada saya alamat Yesus. Mari kita ngopi sama Yesus. Mari sama-sama kita makan sama Yesus. Mari sama-sama kita duduk ngopi bareng sama Yesus. Sebat dua bat sama Yesus. Tidak. Kesaksian mata kalian sendiri tidak pernah melihat Yesus. Agama mana yang pernah melihat Tuhannya? Tidak ada. Hanya ada diinfokan bahwa di dalam muka bumi ini ada Tuhan yang pernah terlihat. Bukan terlihat, tapi pernah terlihat. Lalu Allah mantapkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Yesus ada di bumi, Brahmana, Siwa dan Krishna ada di bumi. Segala ketuhanan yang berera-era paganisme itu semua ada di bumi. Allah katakan semua yang kalian sembah itu ciptaan aku, karena itu ada di bumi. Lah Allah di luar bumi mengatakan apa? Bahwa Allah menciptakan Yesus, tapi tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan bahwa Yesus menciptakan Allah. Maka yang paling ma'bud illallah yaitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Maka selamatlah menyembah kepada segala sesuatu yang Allah berani mengatakan di dalam bumi miliknya, termasuk Yesusnya kalian. Selamat datang di kebenaran. Baik. Kita baik ya. Selamat malam Bang Zeta. Selamat malam anak Hasian. Selamat malam Bang Goldian. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bang Goldian Kristen. Udah pengikut Yesus. Udah dia, udah. Ya, saya pengikut Yesus. Baik. Goldian itu muridnya Bang Zeta Kristen ya. Saya percaya Yesus Tuhan. Oh iya, silahkan berdiskusi dengan santun dengan menggunakan data ya, dengan gurunda-gurunda kami di atas ini. Ya, boleh dari saya dulu. Baik, silakan. Satu-satu. Silakan Dek, silakan. Masih hujan. Silakan. Halo Bang Juma. Linda diambil alih dulu, silakan Bang Handi. Halo Bang Juma. Dia mau sama Bang Juma nih. Iya Paman. Halo. Ya silakan kalau mau bertanya anak Hasian. Silakan. Iya, ngomong aja Bang, apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya, apa lagi yang kalian ragukan dari Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus itu udah jelas firman Allah turun ke bumi. Dan dengan kata-katanya dia pantas disembah, pantas dimuliakan. Kami ragu.
Karena kenapa? Di mana letak keraguannya? Ya. Bang? Ya. Karena yang datang kepada Kristen itu tidak diiringi tanda kiamat. Sedangkan Yesus yang manusia ini ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang. Aku datang di tengah langit, di atas langit, dan seluruh manusia akan melihat aku." Tanda itu belum ada dan itu belum pernah terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus, tetapi diduga adalah Yesus palsu alias setan. Makanya jangankan menganggapnya Tuhan. Jadi dengan perkataan tersebut Anda tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Jangan copot ayat-ayat yang tidak. Sinyal Gurunda lagi gangguan sinyalnya itu. Sinyalnya gangguan di sana, hujan gede. Bentar. Tes Gurunda, suaranya hilang. Diam dulu, diam dulu. Bentar, lagi gangguan Gurundanya nge-lag. Keputus suaranya. Diam dulu, di-mute dulu ya. Ganteng, kasep, cup. Oh, kan kepental. Nah, gangguan. Ya, moderator silakan nanti di ini ya. Bang Andi di-handle dulu. Iya. Bro, jangankan mempercayai dia yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Bagaimana seorang mau berpikir pakai akal sehat kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan dia pernah transit di kandungan 9 bulan, pernah juga dia menjadi seorang bayi. Di mana akal sehatnya? Kalau ya, Tuhan yang kau maksud itu Tuhan pernah menjadi bayi, Bang, gimana masuk akalnya? Coba kau terangin, gimana bisa Anda anggap Tuhan pernah menjadi bayi begitu? Bagaimana? Silakan, mencoba ambil alih. Ya, Gurunda tes sinyal dulu, Gurunda. Gini, Bang. Udah Halo. baik, udah bagus belum? Tes. Aman, gas. Biar dia jawab dulu ini. Bagaimana Anda mau menganggap Yesus itu Tuhan sedangkan dia pernah menjadi bayi, Bang? Silakan. Semua yang terjadi pada Tuhan Yesus mulai dari sejak dia bayi itu udah firman loh, Bang. Itu nggak bisa kita bantah, Bang. Itu udah firman, dia yang berfirman. Mau dia jadi bayi, ya namanya dia untuk jadi manusia harus ada proses dari bayi sampai besar, kan ada juga harus ada prosesnya, Bang. Nah, ini Anda buktikan manusia, katanya mau buktikan dia Tuhan, ya, Anda buktikan dia manusia. Iya, gini loh, Bang. Dia firman diutus Allah sebagai menyerupai manusia. Ya kalau dia udah jadi manusia, kan harus ada prosesnya. Oh, berarti dia utusan, bukan Tuhan. Gini loh, Bang. Sakitlah kau. Lanjut Bang Adi, lanjut. Seru. Kenapa umat Kristen mempercayai dia sebagai Tuhan dengan nubuatannya, Bang? Dengan nubuatannya, dengan perkataannya. Coba kalau tidak, coba dulu abang bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa yang lagi yang tidak kita percaya dari omongan di sana? Tadi Anda mau membuktikan Yesus itu Tuhan. Kamu paksakan kami mengakui harus Yesus itu Tuhan. Bagaimana akal sehatnya masuk? Dia kami percaya Yesus dulu. Kami percaya Yesus itu Tuhan dari perkataannya, dari nubuatannya, dari mujizatnya. Jadi waktu dia menjadi bayi dia Tuhan gitu. Jangankan waktu dia jadi dia udah jadi nih. Gimana mungkin kamu memaksakan akalmu? Kalau akalmu sudah rusak, jangan kau jual akal rusakmu di sini memaksakan kalau ada bayi adalah Tuhan. Anak kecil aja nggak percaya, bro. Kamu itu udah tua. Kasihan anak kecil di rumahmu kok gitu loh. Gini loh, Bang. Dengar dulu, Bang. Kalau abang dulu dari bayi udah manusia kan, udah jadi janin itu udah disebut manusia nggak? Kau jawab dulu pertanyaan saya. Katanya Anda mau membuktikan Yesus Tuhan, kau udah disebut manusia nggak? Anda mau membuktikan Yesus Tuhan, tapi Anda membuktikan Yesus manusia. Anda sehat? Dengar dulu omongan saya.
Waktu Nah, ya, kamu di silakan. kandungan, kamu udah diakui nggak sebagai manusia laki-laki atau perempuan? Waktu kamu masih di kandungan. Saya kan bukan Tuhan, saya kan bukan Tuhan. Dengar dulu bang, setelah dia lahir ke bumi, dia membuktikan ketuhanannya dengan melakukan segala mukjizat. Oke, waktu dia Apa lagi? bayi, berarti waktu dia bayi dia Tuhan nggak? Iya, dari sononya, dari firmannya dia udah Tuhan, sebab dia masuk ke Bunda Maria, dia itu dinyatakan Tuhan oleh Allah. Oke, apa yang dilakukan Tuhanmu waktu jadi bayi? Apa yang dia lakukan? Bang, pertanyaanmu itu nggak masuk akal. Kalau kau waktu bayi, waktu di kandungan kau udah bisa rupanya ngapa-ngapain kau di dalam kandungan? Saya bukan Tuhan. Ya setelah dia lahir, setelah dia ini orang sakit dulu ini. Kenapa sih ada orang sakit? Setelah dia udah lahir ke bumi, baru dia tunjukkan ketuhanannya. Setelah dia udah lahir ke bumi, baru ditunjukkan apa yang dia lahir ke bumi. Apa yang dilakukan kita manusia? Dia apa yang dilakukan? Dengerin dulu, apa yang dilakukan Yesus di muka bumi ini menandakan dia Tuhan. Apa yang dia lakukan? Bang, makanya bang, kalau abang nggak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus Indonesia nih ke bumi, ya banyak bang mujizat yang dilakukannya bang. Apa pula nggak ada? Apa itu? Banyak mujizat, itu salah banyak satunya? perkataannya. Apa perkataannya? Buktinya bang? Apa? Orang mati bisa dihidupkan kembali. Orang buta bisa dibuat melihat. Penyakit campur disembuhkan. Itu nggak cukup buat kalian kalau dia itu adalah Esa. Oh, berarti dia waktu menghidupkan Lazarus dia Tuhan gitu. Dia bang, yakin. Sejak dia ada waktu pulang ke rumah dia tidur sudah ada. Dengerin dulu gantian. Waktu pulang ke rumah setelah dia capek, dia istirahat tidur, jadi Tuhan tidur gitu. Bagaimana? Lanjut. Ayo, Tuhan tidur, istirahat, capek dia, habis aktivitas. Bagaimana itu, bro? Ya, pasti dijawab manusianya. Ya, pasti. waktu dia menyerupai manusia, bang. Ya kan? Kalau dia tidur manusianya. Kalau dia bermujizat Tuhannya, kalau pulang istirahat manusianya. Nah, ya on off dia, gitu. Siang jadi Tuhan, malam sekarang manusia gini, gitu. Sekarang gini bang, dia diutus pusing kepala orang nggak ada ilmunya ini. Dia diutus menyerupai manusia. Ya kalau namanya udah menyerupai manusia, segala aktivitas apapun yang dilakukan manusia dia harus lakukan juga. Mau tidur, mau istirahat, itu tetap itu dia sebagai manusianya. Tapi membuktikan dia sebagai Tuhannya, kan ada juga nubuatannya, perkataannya. Itu membuktikan dia sebagai Tuhan. Bang, mana lebih hebat, Tuhan jadi janin ataupun Tuhan tidak pernah jadi janin, bang? Maksudnya gimana, bang? Tuhan jadi? Mana lebih patut untuk kemudian kita tuhankan, Tuhan yang jadi janin ataupun Tuhan yang tak pernah jadi janin? Gini loh bang. Gini loh bang. Apa, bang? Namanya firman, tahu bang? Namanya firman, bang. Namanya firman di dalam kandungan itu, walaupun dia istilahnya di dalam kandungan, kalau dia udah utusan dari sananya, ya dia tetap Tuhan. Cuma nanti kalau dia udah lahir, dia tunjukkan keturunannya supaya orang percaya kalau dia itu Tuhan. Bang, mana lebih cocok dikatakan Tuhan yang hadir, misalnya kita bilang lah Tuhan hadir di muka bumi ini, mana lebih cocok jadi Tuhan yang jadi janin dulu ataupun tidak jadi janin, bang? Cocok dua-duanya karena dia udah firman dari sononya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus lebih layak dituhankan sedangkan Adam tidak pernah jadi janin untuk ada? Gimana juga putus-putus. Kenapa Yesus lebih cocok dituhankan yang dia pernah jadi janin sama seperti kita, yang pernah yang namanya mendapati ke anak kecilan menjadi anak kecil kemudian dewasa, daripada Adam yang langsung ada tanpa janin? Mana yang lebih hebat, bang? Kalau masalah kehebatan, bang,
kita nggak bisa pastikan mana yang lebih kehebatan. Orang itu kan diciptakan lain-lain, Bang. Kalau Adam diciptakan dari debu. Kalau Yesus ya udah, diciptakan sekarang gini, yang Maria. abang saksikan sendiri, lebih patut dituhankan ya, yang lahir tidak jadi janin. Contoh misalnya ya, hebat mana kehadiran Yesus ke muka bumi ini dengan dia. Ya. Kenapa putus-putus, Bang? Gini Bang, gini saja Bang. Biar saya jawab. Kok nggak bisa dituhankan, Bang? Kenapa? Ngelek Bang. Ngelek. Aku nggak tahu apa ini Abang ngomong apa. Nggak, ulang-ulang Bang. Aku nggak tahu Abang ngomong apa. Ngelek. Adam itu nggak bisa dituhankan, Bang. Kenapa saya bilang Adam nggak bisa dituhankan? Pertanyaan saya, Adam itu kenapa Adam tidak bisa dituhankan? Kenapa Yesus bisa dituhankan? Ya jelas beda, Bang. Jelas beda. Kalau Adam bedanya, itu udah melanggar dari saya tanya, kenapa Yesus bisa dituhankan sedangkan Adam tidak bisa dituhankan? Ya ini saya jawab. Kalau Adam kan, Adam itu tidak pantas dituhankan. Kenapa saya bilang begitu? Adam itu sudah melanggar perintah daripada Allah. Tahu? Yesus juga kan melanggar perintah Yesus, Allah, Bang. Sejak Yesus melanggar perintah Allah, Bang. Sejak dia jadi manusia. Bang, Yesus tidak ada di mana dalilnya Yesus melanggar perintah Allah. Di perjanjian lama disebutkan bahwa Allah bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Akan tetapi di dalam perjanjian baru terwujudnya Yesus yang manusia dan juga anak manusia. Bukankah dia sedang menyelewenggi apa yang pernah difirmankan Tuhan di dalam perjanjian lama? Bukankah di dalam pengertian bahwa logos adalah kecerdasan theos? Bagaimana kecerdasan mengkhianati daripada pernyataan dan kenyataan dan realitas? Contoh, saya berpikir mau makan, maka kenyataan saya harus makan, bukan main bola. Lalu di perjanjian lama dikatakan, apa yang dikatakan? Bahwa Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Lalu Yesus menyelewengi dengan jadi manusia dan juga anak manusia. Lalu apa masalahnya dengan Adam yang menyelewengi perintah Tuhan, Bang? Kenapa Adam tidak bisa dituhankan? Lalu kenapa Yesus harus dituhankan? Macet. Enggak macet. Udah beda, Bang, ya Bang bilang itu. Kalau perkataan dari Tuhan itu berasal kata itu berasal dari Dia. Waktu Tuhan Yesus berbicara itu caranya itu bicara Allah juga. Tuh patah-patah, Bang. Bang, patah-patah sinyalnya, Bang. Sinyalnya, Bang. Dengerin dulu sinyal. Nggak tahu, Bang. Sinyalnya patah-patah. Gini, Bang. Gini, Bang. Halo. Bapak. Iya. Yesus, Roh Kudus itu satu, Bang. Jadi apapun perkataan yang dikatakan dari Yesus itu perkataan Tuhan, perkataan Allah juga. Karena itu mereka satu. Abang masih sinyalnya nggak bagus. Bang, sinyalnya nggak bagus. Saya nggak bisa dengar apa-apa, Bang. Bang Anak, coba Anda geser dulu. Itu sinyalnya putus-putus kayak lagi di dalam ini kamar mandi. Putus-putus. Dibenerin dulu sinyalnya ya. Dibenerin dulu biar enak diskusinya kedengarannya ya, Bro. Oke, ini ada Bang J. Bang J, Muslim apa Kristen? Halo, udah. Iya, Bang. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Ya, silakan kalau Anda mau bertanya. Anak, diganti dulu ya sebentar ya. Anda benerin dulu sinyalnya biar enak ke kupingnya didengarnya. Biar teman-teman yang di bawah nggak protes. Silakan Bang J. Gini, Bang, saya cuma bertanya. Enggak, topinya masih itu, Bang. Kenapa kalian Kristen ini memaksakan anak manusia itu Tuhan? Itu topiknya dulu, Bang. Saya hanya mau bertanya netral saja, Bang, karena saya kan awam, kurang paham juga kalau soal agama ini. Kurang. Ya, Gurunda udah monitor, Gurunda. Mungkin udah monitor, Gurunda. Mau menanggapi. Silakan, pertanyaannya apa, Bang? Enggak, yang tadi dulu, Kang. Jangan kita selesaikan dulu yang tadi, Kang. Beda orang, ini beda orang, nggak apa-apa, beda orang.
Saya cuma mau tanya Bang, kan gini, kira-kira kan kita ini kan setara sama manusia. Cuma saya berbeda pendapat sama Abang, kayak beda iman lah, beda. Saya Kristen, Abang Muslim. Cuma yang saya pribadi mau tanya itu cuma begini Bang, soal kayak pilihan agama Bang. Saya percaya Yesus itu bagiku Tuhan. Apakah itu kan hak saya? Apakah kayak orang Abang keberatan apa tidak? Istilah begitu maksud saya Bang, pertanyaanku. Sangat keberatan Bang. Tahu nggak kenapa keberatannya Bang? Untuk satu sosok, ya. Tapi dikatakan berbeda untuk menunjukkan pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Contoh, ibu kita kenal dengan baik, tapi ada 9 orang mengatakan ibu kita dengan pendapat berbeda. Ada yang mengatakan ibu kita adalah perampok, ada yang mengatakan ibu kita adalah pencuri. Apakah kita akan setuju? Tidak. Lalu ketika Tuhan difitnah jadi patung, Tuhan difitnah jadi manusia, Tuhan difitnah untuk menjadi gunung, menjadi hewan, menjadi biawak, menjadi lembu, kenapa kita harus diam? Bukankah seharusnya kita diberikan nafas daripada Tuhan kita bersyukur dan membela hak ketuhanan? Kalau soal keterserahan, orang nyembah mesin cuci pun nggak apa-apa Bang. Yang jadi masalah, kenapa engkau berani menyamakan Tuhan dengan mesin cuci? Sama juga, kenapa engkau berani menyamakan Tuhan dengan manusia? Itu yang jadi masalah Bang. Maka timbullah pertanyaan dari kita. Coba sekarang Abang bedakan, mana beda pohon, manusia, dan Tuhan? Di mana bedanya kira-kira Bang? Kalau pohon ciptaan, kalau Tuhan kira-kira seperti penciptanya lah. Kalau manusia? Manusia sama apa Bang? Tadi pertanyaan 3. Tolong bedakan antara pohon, manusia, dan Tuhan. Bedanya pohon sama manusia sama-sama ciptaan, cuma bedanya Bang, manusia lebih agak tinggi akalnya Bang. Oke. Setelah kemudian manusia diberikan akal oleh Tuhan, pantaskah di dalam akal manusia sendiri, manusia akan menghinakan Tuhan dalam akalnya? Contohnya imajinasi manusia. Contoh, membayangkan Yesus telanjang. Itu akal manusia bisa. Membayangkan Yesus punya kaki 6. Bisa. Membayangkan Yesus mata 8. Bisa. Lalu pantaskah Tuhan setelah memberikan kita akal, memberikan kita waras, Dia Sang Maha Waras justru mengkhianati kewarasannya sendiri? Apakah pantas Bang? Tidak Bang. Tidak. Jadi untuk apa Tuhan harus berbentuk sesuatu untuk kemudian Tuhan menghinakan dirinya di dalam imajin kepala manusia sendiri? Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu, kira-kira itu pikiranku. Ya, untuk menunjukkan apa? Maka butuhnya experience akal untuk mencari Tuhan yang maha benar, di mana Tuhan itu setelah memberikan akal, memberikan kita waras, Dia harus lebih maha waras. Setuju Bang? Setuju. Oke, pertanyaan saya, kenapa Yesus harus Tuhan Bang? Karena begini Bang, saya pribadi, saya manusia tidak lepas dari kesalahan. Kalau Tuhan Yesus saya tidak pernah lihat dan tidak pernah istilahnya ketemu. Cuma kalau kita manusia, kalau itu hati kita merasa benar, ya kita ikut kata hati kita, bukan kata orang lain atau dengaran orang lain. Kira-kira gitu pilihanku. Oke. Menurut Abang, jikalau agama di muka bumi ini ada 8, ada berapa pencipta langit dan bumi Bang? Kalau sang pencipta yang saya tahu Bang cuma 1. 1. Sekarang setiap agama menyuguhkan Tuhan-Tuhan versi mereka sendiri. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani jadi patung. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani jadi pohon. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani menjadi seorang anak manusia. Sekarang pertanyaan saya, patutkah Tuhan berteofani di dalam kekuasaannya justru mengkhianati kekuasaannya sendiri?
Contoh bang, Tuhan jadi botol misalnya. Botol itu bisa kita injak nggak? Bisa bang. Bisa. Ketika botol bisa diinjak, Tuhan Sang Maha Kuasa yang tak patut untuk diinjak tiba-tiba ada di botol tersebut, menunjukkan apa? Mengkhianati akal dan kewarasan manusia bahwa Sang Maha Kuat berhasil untuk lemah. Lalu di mana Maha Kuasanya? Lalu saat Tuhan menjadi Yesus Kristus, bukankah di dalam pandangan mata kita sendiri kita akan melihat kelemahannya? Pertama akan adanya kelahiran dan akan adanya kecil dan akan adanya masa kanak-kanak dan kemudian akan adanya masa dewasa dan kemudian akan adanya masa kematian. Lalu di mana kelayakan daripada Tuhan yang memberikan akal justru memantapkan dirinya sebagai sesuatu yang bisa dilahirkan dan sesuatu yang bisa dimatikan. Gimana? Kalau menurut saya bang, mana yang baik itu dilakukan dan mana yang jahat itu dihindari. Oke. Untuk baik dan buruk, manusia harus bertuhan ataupun tidak? Contoh saya kasih. Ketika seorang ateis yang tidak percaya Yesus, di mana Yesus mengajarkan kasih, ketika seorang ateis ini yang tidak bertuhan, dia melakukan kebaikan, itu karena Tuhan yang mana, Bang? Saya tidak tahu. Itu menunjukkan apa? Kebaikan itu natural daripada pribadi manusia sendiri. Untuk menunjukkan tugas agama hanya mengekang manusia untuk jadi lebih baik. Maka hanya untuk berkasih tidak perlu Yesus Kristus. Cukup tidak percaya Tuhan dan melakukan kebaikan. Akan tetapi fungsi adanya Tuhan yaitu wujudnya rasa syukur setelah kemudian diberikan nafas, diberikan rezeki. Maka setelah kemudian itu ada, maka syukurlah dan carilah Tuhan Sang Maha Benar yang sama sekali di dalam mulutmu, di dalam kenyataanmu, di dalam realitasmu tidak pernah menghina Tuhan. Seperti mengatakan Tuhan adalah manusia. Oke. Ya, mungkin bisa dimengerti ya sama Bang Ji ini ya. Teman-teman di tab-tab layar, teman-teman tembusin sampai 1M. Mungkin Gurunda belum monitor atau udah monitor? Gurunda, udah monitor Gurunda? Apakah sudah reda hujannya di sana? Oh, belum. Tenang teman-teman ya, Gurunda masih ada nyimak ya. Tenang, sabar. Di tab-tab layar aja, di tab-tab layar ya, biar komalnya kuat. Nah, silakan Bang Jeta dilanjut. Susah sambil Kang, nunggu Gurunda. Yang lain pada komen, jangan Bang Daman, Bang Juma aja. Monitor Bang Juma, lanjut. Kalau saya sudah cukup bang. Saya istilahnya mana yang baik ya saya ambil bang. Kira-kira begitu. Oke. Oh, jadi menurut Abang yang baik itu Tuhan yang pernah menjadi bayi ya Bang? Ya kalau itu abang bilang ya itu. Oh, kalau bagiku pribadinya. 1 menit ya, saya tambahin. Gini loh bro. Bro, gini loh bro. Jangankan kami sebagai orang yang berakal di muka bumi ini ya, karena Muslim itu berakal. Yesus sendiri gitu, ya, tidak setuju kalau dia itu disebut Tuhan. Jadi Yesus sendiri membantah dirinya itu, dan bahkan orang yang menyebut atau percaya dia Tuhan, Yesus akan mengusir Anda semua nanti di akhir kelak gitu loh. Yesus selama hidup apa yang dia ajarkan? Memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel, dia adalah utusan Tuhan. Kagak pernah tuh Yesus hidup teriak-teriak, "Ma, kenapa nak? Aku Tuhan lah mak." Ya dia melin sama emaknya lah, emaknya yang rawat dia. Emaknya kan ini Bunda Maria ini seorang yang cerdas, orang yang mulia, orang wanita suci. Kagak mungkin percaya. Diam dulu. Diam dulu kau. Kagak mungkin itu emaknya itu percaya kalau anaknya teriak-teriak mengaku Tuhan. Ini nggak ada yang terjadi. Itu satu ya. Yang kedua, selama dia mengajar, dia menunjukkan kelemahannya sebagai manusia biasa. Pertama, manusiawi ini lapar, makan, haus, minum, mengalami kesulitan, berdoa. Apapun itu. Tidak pernah bertindak arogan. Semua perintah dari Bapa yang mengutus dia. 2,
Membuktikan dia manusia. Dia mulai dari dalam kandungan, dari bayi belum bisa jalan, dikasih ASI, dinambobokkan, gak bisa apa-apa waktu masih bayi itu. Setelah dewasa 30 tahun baru dia mengajar. Kagak pernah waktu dia mengajar, hai murid-muridku semua, aku ini Tuhan, lu sembah gue tiap hari. Kagak ada. Yang membuat ini semua Yesus Tuhan. Setelah Yesus nggak ada di muka bumi, baru dibuatkan surat mendoktrin Anda supaya akal Anda mati, iman butanya yang maju, manusia dikatakan Tuhan. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah akal Anda itu nggak mau berfungsi dengan baik karena didoktrin oleh iman dari kecil, didoktrin oleh kepercayaan dari kecil. Anda udah dewasa, akalnya dimatikan. Coba Anda berakal dikit, pasti Yesus bukan Tuhan. Itu dari saya, makasih. Lanjut. Iya Bang, makasih. Halo. Ya lanjut Bang Daman, lanjut. Oke, sebelum Bang Zuma monitor ya, ada satu pesan Yesus buat abang. Ya, Yesus berkata Bang di dalam Matius 24 ayat 4 sampai dengan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkanmu. Ingat, kata-kata waspada itu muncul jika sesuatu akan terjadi. Contoh, waspadalah naik motor ini. Karena apa? Kita menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan motor itu. Maka Yesus mengatakan, waspadalah Bang Zeta. Itu waspada terhadap nabi lain. Waspada terhadap nabi lain itu. Diam. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkanmu. Ingat, berarti wujud yang akan menyesatkanmu adalah wujud orang. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Di mana? Di dalam Muslim tidak pernah mengatakan Yesus Mesias. Akan tetapi pasti akan ada ajaran yang menyemat Yesus sebagai Mesias. Maka waspadalah terhadap penyesat tersebut. Okay? Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana di dalam disebutkan di dalam Matius 26 ayat 3 disebutkan apa? Pada saat itu berkumpullah tetua-tetua Yahudi di istana yang bernama Kayafas untuk melakukan tipu daya. Kata-kata tipu daya itu berasal daripada akan ada yang menipu dan juga akan ada yang tertipu. Tipu daya apa yang mereka lakukan? Yaitu tipu daya di dalam pembunuhan Yesus. Maka pembunuhan Yesus ini akan dijadikan sebab daripada menipu dan akan ada yang tertipu. Menunjukkan Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu Bang Zeta, ku ingatkan kepada engkau, lihat jika ada orang berkatamu, ini kata Yesus dengan tinta merah. Lihatlah Mesias ada di sini. Lihatlah Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Lalu apa yang terjadi? Setelah nubuatan daripada adanya Paulus dengan berani mengatakan dalam Galatia 1:8, tetapi sekalipun kami atau seorang daripada malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Menunjukkan apa? Kata-kata Paulus menunjukkan satu keegoisan, bahwa jikalau ada malaikat dari sorga utusan Bapa pun menjabarkan di luar apa yang aku jabarkan, kata Paulus, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan, terkutuklah dia. Menunjukkan apa? Yesus membatasi kalian di atas tipu daya Yahudi agar kemudian kalian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu kemudian setelah dikutuknya malaikat dari surga yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, akan tetapi dengan keegoisan Paulus dalam Galatia 1:8, andaikan ada malaikat dari surga datang kepadamu mengatakan Injil di luar apa yang aku jabarkan, terkutuklah dia. Kemudian dia mengutuk Yesus yang mengatakan di dalam kitab Yohanes dikatakan, hidup yang kekal itu hanya mengenal satu-satunya. Arti kata satu-satunya tidak ada duanya. Dengan beraninya Paulus mengatakan dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung dalam kayu salib. Menunjukkan apa? Setelah dia berani mengutuk malaikat dari sorga, kemudian dia berani mengutuk Yesus hanya karena berkata
berkata hanya percaya kepada satu Tuhan yang sesuai dengan ajaran Musa, yang sesuai dengan ajaran para nabi-nabi terdahulu. Dalam kisah para rasul, ternyata Yesus adalah orang yang terberkati. Dalam kisah para rasul 3:13, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Sekali lagi saya baca, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan, yang kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dipaskan. Menunjukkan apa? Bahwa dia terberkati Tuhan, tidak patut dipandang hina, mati di atas tiang salib. Lalu dibuatkan perlindungannya di dalam Mazmur 91 ayat 8. Apa? Engkau hanya menontonnya, pembalasan terhadap orang fasik. Di mana dalam prosesi penyaliban, Yesus itu ditonton, bukan menonton. Berarti Yesus orang fasik. Lalu kalau kita meninjau Mazmur 91 ayat 8, kita akan berpaham bahwa Yesus sedang menonton pembalasan orang fasik di atas tipu daya orang kaya Yahudi Kayafas untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu Allah di dalam Al-Baqarah menyebutkan, am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbataqa Nuhudan aw Nasara am qul afata'lamuna amillah. Apakah wahai manusia, dengan kecacatan berfikirmu kamu akan mengatakan Abraham, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani, menyembahkan manusia sama seperti kalian? Katakan kepada mereka, Muhammad, adakah yang lebih mengetahui masa dahulu daripada aku? Menunjukkan apa? Bahwa kisah Abraham, kisah Ismail, kisah Ishak, kisah Yakub, kisah Musa, kisah Isa, yang tahu hanya pencipta langit dan bumi. Namun tulisan yang beredar di antara kita itu hanya tulisan yang menunjukkan fitnahan-fitnahan terhadap rasul-rasul yang mulia. Bukankah di dalam kitab kita telah melihat bagaimana Lot setelah memberantas Sodom dan Gomora difitnah berzina dengan kedua anaknya? Bukankah Daud juga difitnah dengan mengintip orang mandi? Difitnahnya Ismail oleh orang Yahudi dalam Midras dan Talmud pernah ingin membunuh Ishak saudaranya sendiri. Untuk menunjukkan apa? Inilah Al-Quran yang datang di akhir zaman untuk memberitahukan kisah-kisah Nabi terdahulu yang pernah mereka fitnah dengan tangan-tangan liar mereka, dengan hawa nafsu mereka. Maka Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa satu penolong lain. Arti satu penolong lain bukan yang sudah ada, di mana bapak-bapak gereja menipu. Siapakah penolong lain Bapak gereja? Penolong lain adalah Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu sudah ada? Analoginya, contoh, aku akan datangkan kepada kalian, wahai timku, seorang pelatih lain. Kita bilang ini, dulu pelatih Indonesia namanya Sinteyong. Saya bilang, bentar lagi akan ada kepada kalian pelatih lain selain Sinteyong. Siapa? Sinteyong itu tidak mungkin. Itu namanya kecacatan berpikir. Bukankah yang dipenuhi oleh Zakaria sebelum Yesus datang itu adalah Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus sudah duluan ada? Menunjukkan apa? Yesus meminta kepada mereka satu penolong lain, bukan yang sudah ada. Karena jikalau sudah ada, tidak mungkin akan dimintakan lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka takutilah dengan apa yang dikatakan Yesus, karena Yesus di akhir mengatakan, pada waktu itu saat kalian mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ingat, Muslim tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Lalu Yesus mengatakan kepada kalian yang mengatakan Dia Tuhan, enyahlah kalian. Bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Ingat, yang bernubuat di atas nama Yesus cuma Kristen, bukan orang Muslim. Kata Yesus, enyahlah kalian. Bukankah kami akan menyembuhkan orang sakit di atas namamu? Orang Muslim tidak pernah menyembuhkan orang sakit di atas nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau. Iya, enyahlah engkau dari Bani Israel. Silakan kalau mau ditanggapi, Bang J atau Bang siapa ini namanya? Hasius. Ya, menanggapi soal pertanyaan. Ya gini Bang. Tadi kalian salah. Halo Bang. Ya udah kalian dua-duanya ngomong biar seru. Sudah saya dapat jawabannya. Jadi kira-kira gitu Bang. Makasih atas sarannya. Saya sudah dapat jawabannya. Itu bukan saran, Bro. Kok saran?
Itu omongan Yesus sendiri buat kalian, percayalah. Kenapa ini anak Hasian ini jadi keberatan? Aku kan bertanya tadi begini bang. Iya, anak Hasian ini keberatan loh, padahal dia Kristen tuh. Aku bertanya tadi, semua kita ini setara sama manusia. Dan aku percaya Yesus itu Tuhan bagiku, itu hakku. Kan yang pertanyaanku, apakah orang abang-abang keberatan? Jadi di sini saya sudah paham jawabannya bang, kira-kira begitu abangku. Iya, makanya anak Hasian jangan keberatan tuh, itu sama-sama Kristen kok keberatan loh. Oke bang, saya turun bang. Kalian salah memahami Alkitab kalian. Kalian copot-copot salah Bang Jeta, salah memahami Alkitab Bang Jeta. Kalau saya membacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20, apa nanti tanggapanmu? Coba. Bisa nggak kau tanggapi kira-kira itu? Tanggapi sok Bang Jeta tuh, silakan. Bisa nggak ditanggapi kalau saya bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20? Begini Bang, seru. Saya bilang boleh nggak saya bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20? Jarang boleh saya baca Alkitab. Cuma kan saya bertanya tadi Bang, bukan saya tidak mau apa. Saya tetap percaya Yesus kok Tuhan bagiku. Kan itu jawabannya yang saya dapatkan. Bukan mengurangi imanku, makin menguatkanku Bang. Kira-kira gitu Bang. Tuhan Yesus memberkati Bang ya. Nah tuh dengerin. Bang, saya mau turun Bang, turun Bang ya. Gini. Bentar, jangan turun dulu, ini si anak Hasian juga sama Kristen. Kok jadi beda pemahaman? Iya, Bang. Gini. Jangan turun dulu. Enggak, kalian jangan mencopot-copot ayat Alkitab. Kalau saya bacakan Matius 28. Gimana bisa dicopot? Tulisan kok bisa dicopot? Maksudnya gini Bang. Abang tadi bacakan copot-copot Alkitab dari Injil Ana, Injil sini, Injil sana, Injil sini. Jadi kalau saya bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20, boleh nggak abang tanggapi nih? Nggak boleh. Pas suruh baca ya, baca. Biar saya bacakan ya. Biar saya bacakan Matius 28. Bentar, biar saya bacakan Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ingat ya. Sini saya ngajar dia. Ingat ya. Ya. Yesus mendekat kepada mereka dan berkata, dengar, Yesus mendekat kepada mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di sini Bang, ditulis Yesus mendekati. Iya udah cukup. Mereka udah baca. Dengarkan dulu. Coba Abang tanggapi. Ya, gimana tanggapanmu di sana? Ya, di sini Yesus diberi kuasa. Ya, ada yang memberi kuasa. Menurut Anda, siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Silakan. 1. Gini loh Bang. 2, jangan gini. Ya, iya ini saya jawab. Iya, siapa? Di sini sekarang Yesus sebagai firman sebagai manusia. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Ya makanya Abang dengar dulu. Ya coba. Di sini Yesus berkata, udah jelas tadi Abang dengar. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Bapa di surga. Oke. Yang mana yang Tuhan? Antara pemberi kuasa atau yang diberi kuasa? Siapa yang Tuhan? 1. Yesus Tuhan. Saya percaya Yesus Tuhan. Oke. Yang memberi kuasa siapa? Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? Gini loh Bang. Nah, macet. Apa? Macet. Ya. Saya ulang ya. Dengar dulu. Dengerin dulu. Bapa Tuhan memberi kuasa kepada Yesus Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Ada berapakah Tuhan? A. 1 Tuhan. B. 2 Tuhan. Jawab. Jangan macet. Jujur. Ayo. Matikan akalmu atau fungsikan akalmu. Jawab, buruan. 1, 2, gua hitung nih. Halo, ya halo. Di sini Bang, Yesus itu berfirman dia sebagai manusia. Saya nggak nanya firman, saya nggak nanya.
Bapa Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Jawab. Tuhan satu. Yang mana yang Tuhan? Yang mana kalau satu, Bapa atau Yesus? Bapak itu, Yesus itu Bapak sendiri. Saat dia menjadi manusia, dia firman, firman menjadi manusia. Kacau ini orang ini. Yesus itu Bapak itu sendiri gitu. Yakin? Gini loh Bang, gini loh Jangan Bang. gini. Ya dengar dulu saya cerita. Nggak usah Di sini dicerita. sekarang Yesus berkata Nggak usah dia dicerita. sebagai, dia sebagai manusia. Nggak usah ke Di sini manusia. Yesus berkata dia sebagai manusia. Ini kita mau membuktikan Tuhan, bukan membuktikan manusia. Kamu kalau kejepit lari ke manusianya. Di sini Yesus mimpi lari ke Tuhannya. Oh, dengerin dulu. Dengerin dulu saya. Di sini Yesus. Nggak usah dengerin. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Jawab dulu nih. Muter-muter kata dari tadi kok. Terdesak Yesus manusia. Giliran mimpi Yesus Tuhan. Bapa, Yesus, Roh Kudus itu satu, Bang. Yakin? Dia berkata di sini dia sebagai manusia, Bang. Baik, satu. Dia di sini Satu berkata dia sebagai manusia. Satu gitu ya. Satu ya, yang mati di tiang salib siapa? Yesus di sini berkata dia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan waktu dia jadi manusia. Itu berasal dari waktu dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Jawab. Ini anak ini kalau terdesak manusianya. Tapi kalau dia mimpi, Yesus Tuhan.